Salam pemirsa, Gaza 2 Agustus 2026. Situasi di jalur Gaza masih berada dalam kondisi yang sangat tegang, meskipun Hamas sebelumnya menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan pelucutan senjata sebagai bagian dari proposal perdamaian yang didukung Amerika Serikat. Pemerintah Israel menegaskan bahwa pernyataan tersebut belum cukup menjadi dasar untuk menghentikan operasi militernya, karena hingga kini belum terlihat langkah konkret dari Hamas untuk benar-benar membubarkan sayap bersenjatanya. Di tengah upaya diplomatik yang terus berlangsung, militer Israel tetap melancarkan serangan udara ke berbagai wilayah di jalur Gaza pada Minggu 2 Agustus 2026 dengan alasan bahwa ancaman keamanan dari kelompok bersenjata Palestina masih belum berakhir. Pemerintah Israel berpendapat bahwa setiap kesepakatan damai hanya dapat diwujudkan apabila Hamas benar-benar menyerahkan seluruh persenjataannya dan menghentikan seluruh aktivitas militernya secara permanen. Selama syarat tersebut belum dipenuhi, operasi militer disebut akan terus dilanjutkan. Menteri Energi Israel Eli Cohen menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai penghentian operasi militer di jalur Gaza. Menurutnya, Kabinet Israel masih berpegang pada tujuan utama operasi, yaitu memastikan seluruh ancaman keamanan terhadap Israel benar-benar dihilangkan. Ia menyatakan bahwa operasi militer akan tetap berlangsung sampai Israel mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam pernyataannya, Cohen juga mengungkapkan bahwa pasukan Israel kini mengklaim telah menguasai sekitar 70% wilayah jalur Gaza, sebuah perkembangan yang menurut pemerintah menunjukkan keberhasilan operasi darat yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Di lapangan, intensitas serangan udara Israel masih terus meningkat. Berdasarkan keterangan pejabat kesehatan Palestina, pesawat-pesawat tempur Israel menyerang sejumlah titik di berbagai wilayah jalur Gaza. Serangan tersebut menyasar kota Gaza di bagian utara, Deir al-Balah di wilayah tengah, serta Khan Younis di bagian selatan. Ketiga wilayah tersebut selama beberapa waktu terakhir menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan pertahanan Israel IDF dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina. Laporan yang dirilis pada dini hari 2 Agustus 2026 menyebutkan sedikitnya 19 orang dilaporkan meninggal dunia akibat rangkaian serangan udara tersebut. Selain korban jiwa, sejumlah bangunan tempat tinggal dan fasilitas sipil juga dilaporkan mengalami kerusakan. Sementara tim penyelamat masih terus melakukan pencarian terhadap kemungkinan adanya korban yang tertimbun reruntuhan. Di saat operasi udara terus berlangsung di Gaza, militer Israel juga meningkatkan aktivitas militernya di wilayah lain. Pada pagi hari 2 Agustus 2026, Angkatan Laut Israel memulai latihan militer berskala besar di kawasan Laut Mediterania. Latihan tersebut dilaksanakan di sepanjang wilayah pesisir Israel, mulai dari kawasan Safai Zion di bagian utara hingga Asdod di wilayah selatan. Menurut keterangan resmi pasukan pertahanan Israel IDF, latihan tersebut merupakan agenda yang telah direncanakan jauh sebelumnya dan dijadwalkan berlangsung hingga malam 4 Agustus 2026. Selama latihan berlangsung, IDF mengumumkan bahwa jumlah kapal perang yang beroperasi di kawasan Mediterania akan ditambah secara signifikan. Selain itu, personel keamanan yang bertugas di sepanjang wilayah pesisir juga diperkuat guna menjamin keamanan jalannya latihan. Pihak militer Israel menegaskan bahwa latihan tersebut bukan merupakan persiapan untuk operasi militer baru, melainkan bagian dari program peningkatan kesiapan tempur rutin Angkatan Laut Israel. Namun, waktu pelaksanaannya yang bertepatan dengan meningkatnya ketegangan di Gaza membuat latihan tersebut menjadi sorotan berbagai pihak. Sementara itu, di tingkat internasional, sejumlah tokoh dan organisasi yang bergabung dalam Komite Perdamaian Timur Tengah menyampaikan kritik terhadap langkah pemerintah Israel yang tetap melanjutkan operasi militer. Mereka menilai tindakan tersebut berpotensi menggagalkan momentum diplomatik yang selama ini diupayakan oleh Amerika Serikat, Mesir, Qatar, serta sejumlah negara lain untuk mencapai gencatan senjata yang lebih permanen. Komite tersebut mendesak seluruh pihak agar tetap menghormati proses negosiasi yang sedang berlangsung dan memenuhi komitmen terhadap rencana penghentian konflik. Menurut mereka, kesempatan untuk mengakhiri perang tidak boleh disia-siakan ketika jalur diplomasi mulai menunjukkan perkembangan. Meski demikian, dalam pemerintahan Israel sendiri masih terdapat keraguan besar terhadap kesungguhan Hamas untuk melaksanakan pelucutan senjata secara sukarela. Seorang pejabat Israel yang turut mengikuti pembahasan dalam Komite Perdamaian Timur Tengah mengatakan kepada The Times of Israel bahwa situasi saat ini masih berada pada tahap yang sangat sensitif. Menurutnya, pemerintah Israel belum memberikan persetujuan untuk menghentikan operasi militer karena masih menunggu kepastian mengenai implementasi berbagai poin yang sedang dinegosiasikan. Pejabat tersebut menjelaskan bahwa dalam beberapa jam terakhir, berbagai informasi dan perkembangan baru terus bermunculan. Walaupun demikian, ia mengakui mulai terlihat adanya sejumlah langkah yang dinilai dapat membuka peluang menuju penyelesaian konflik.
Ia mengatakan bahwa seluruh pihak saat ini masih berupaya mengatasi berbagai hambatan yang tersisa agar situasi keamanan dapat kembali stabil. Lebih lanjut, pejabat tersebut mengungkapkan bahwa selama proses negosiasi berlangsung, pemerintah Israel terus menerima laporan perkembangan secara rinci dari tim perunding. Menurutnya, Israel sebenarnya telah memahami arah pembahasan karena sebagian besar poin tersebut berasal dari rencana perdamaian komprehensif yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun sebelumnya dan kemudian memperoleh dukungan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dalam kerangka proposal tersebut, Israel disebut telah menyetujui 2 poin utama yang dianggap dapat menjadi dasar bagi pembentukan mekanisme keamanan baru di jalur Gaza. Sebelumnya, Al Jazeera bersama sejumlah media Israel juga melaporkan isi pembahasan yang dilakukan Komite Perdamaian Timur Tengah. Menurut laporan tersebut, salah satu tujuan utama proposal perdamaian adalah mewujudkan pelucutan senjata secara bertahap terhadap Hamas serta kelompok-kelompok bersenjata Palestina lainnya. Apabila kesepakatan tersebut berhasil diwujudkan, rakyat Palestina diharapkan dapat membentuk pemerintahan sipil yang mengelola jalur Gaza secara mandiri, sementara Israel memperoleh jaminan keamanan jangka panjang yang selama ini menjadi tuntutan utamanya. Namun, pada hari yang sama, kantor Perdana Menteri Israel mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah berbagai laporan yang beredar mengenai adanya kemajuan signifikan dalam proses negosiasi. Pemerintah Israel menyatakan bahwa sedikitnya 15 personel pelucutan senjata yang diajukan Komite Perdamaian hingga kini masih belum memenuhi syarat utama yang ditetapkan pemerintah Israel. Syarat tersebut adalah demilitarisasi penuh jalur Gaza, termasuk pembubaran seluruh kelompok bersenjata, penyerahan seluruh persenjataan berat, penghancuran infrastruktur militer, serta jaminan bahwa Hamas tidak lagi memiliki kemampuan untuk membangun kembali kekuatan militernya di masa mendatang. Dengan masih adanya perbedaan mendasar mengenai syarat-syarat tersebut, peluang tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat masih menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, jalur diplomasi terus diupayakan oleh para mediator internasional, sementara di sisi lain, operasi militer Israel masih berlangsung dan situasi kemanusiaan di jalur Gaza terus menjadi perhatian masyarakat internasional. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.